Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha menyaksikan, yang Maha dekat, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang mendetakkan setiap jantung, yang memberikan rezeki setiap saat, tidak pernah terputus. Segala puji bagi Allah yang Maha Sabar. Allah melihat sholat kita tidak khusyuk, jarang berzikir, jarang baca Quran, kita pelit, tapi banyak maksiat, tapi tetap oleh Allah diurus. Ditutupi aib kita sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Dan Allah lah yang memberikan taufik sehingga mau datang ke majelis ilmu, diberi ongkos, diberi kendaraan, diberi keselamatan di perjalanan, bisa sampai di sini, bisa tidak tidur sekarang. Itu karunia Allah. Karena ada yang datang terus tidur. Menahan diri untuk tidak posting terus-terusan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan semua karunia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang mengurus diri kami setiap saat. Engkau yang memberi hidayah kami sehingga jadi Islam. Engkau yang memberi taufik sehingga kami bisa berkumpul di rumahmu ini. Ya Allah, semua nikmat ini hanya datang darimu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolonglah kami ya Allah agar kami selalu ingat kepadamu. Tolong kami agar bisa bersyukur ya Allah, bersyukur. Dan tolong kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak diterima. Amin ya rabbal alamin. Maaf hadirin, suara saya paro. Ada mikrofon untuk sholat. Walaupun capek, jangan memperlihatkan capek. Karena capek bagian dari nikmat. Kalau tidak capek, kita tidak normal. Capek itu penggugur dosa. Tergantung capek ngapain. Kalau capek dalam berbuat amal, selain pahala juga rontok dosa. Dan tidak perlu dipamerkan ke orang lain. Karena udah kelihatan, ya kan? Yang jangan itu lebay, acting. Seakan-akan orang jadi harus kasihan ke kita. Tidak perlu. Bapak capek kerja, sudah memang kita pahalanya di sana. Pulang ke rumah capek, tinggal istirahat, tidak perlu. Bapak tuh capek, mau ngapain ngomong gitu? Ya, ibu juga capek ngurus suami, capek ngurus anak, ya nikmati saja. Nanti juga kalau udah dikubur nggak capek. Ya. Ada mikrofonnya? Ini saya capek pegang ini segede gini hadir. Biasanya ringan, sekarang jadi berat. Nggak boleh mengeluh ya. Silakan Ustadz nomor 226. Cek 1 2. Baik.
Tes, ya saya coba sebentar ya. Alhamdulillah. Bagaimana, jelas? Oh ya Allah, ringan hidupku. Sesekali ya, makasih ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan Ustaz, pelan ya. Coba. Agak suaranya mantep nih. Kurbuka minhu antakuna musyahidan li kurbihi wa illa fa min aina anta wa wujudu kurbihi. Dekatmu kepada Allah itu sekiranya kau selalu seolah-olah melihat dan memperhatikan dekatnya Allah kepadamu. Kalau tidak demikian, maka dari manakah engkau itu dekat dengan Allah? Yang paling penting dalam hidup ini adalah cuma satu. Paling penting itu cuma satu. Kita disukai Allah. Nah, orang yang disukai Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Ya kan? Kita menyayangi orang yang dekat dengan kita. Secara manusia begitu. Bukankah begitu? Kalau anak yang paling disayang biasanya paling dekat. Teman yang paling disayang, teman yang paling dekat. Siapa orang yang paling disayang Allah adalah yang paling dekat dengan Allah. Ciri orang yang dekat dengan Allah, nah ini penting nih. Seperti apa orang yang dekat dengan Allah? Cirinya adalah orang itu selalu merasa Allah itu maha dekat. Ini kuncinya. Tidak semua orang merasa Allah itu dekat. Siapa di antara jamaah yang paling dekat dengan Allah? Yang sambil duduk begini, yakin Allah maha dekat. Allah melihat dirinya, memperhatikan dirinya, mendengarkan setiap ucapannya, yakin. Dan setiap saat, itu orang yang dekat. Bahasanya begini, anta'budallah ka'annaka taro wa illam takun taro fa innahu yarok. Orang yang beribadah seakan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, karena memang tidak bisa dilihat oleh mata di dunia, maka yakin sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi yang paling hebat di antara jamaah ini adalah yang konsisten merasa dilihat Allah. Jadi kemana-mana tuh serasa ditemanin Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Saya bacakan beberapa ayat ya. Tadi Al-Hadid ayat 4. Wasbir innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah sesungguhnya innallaha Allah ma'as-sabirin. Bersama orang yang sabar. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah ma'alladzina taqaw, bersama orang-orang yang takwa, walladzina, dan orang-orang yang hum muhsinun, berbuat ihsan, berbuat baik. Ketika di gua Sur, Rasulullah bersama Abu Bakar, idh yaqulu li sahibih, tatkala ia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'a, Allah bersama kita.
Nanti dijelaskan lebih dalam lagi ya. Itu tadi surat At-Taubah ayat 4. Al-Hadid wa huwa ma'akum, dan dia ma'akum bersama kamu sekalian, ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna basyir, maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Demikian pula Allah berfirman kepada Nabi Musa, qala la takhafa innani ma'akuma isma'u wa ara. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, jangan takut, la takhafa innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama kamu berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan melihat. Jadi tidak ada yang tidak diketahui Allah. Jadi Bu, Pak, kita ciptaan siapa? Kalau kompak jawabnya bagus. Kita ciptaan siapa? Adakah yang menciptakan selain Allah? Tidak ada. Adakah makhluk atau benda di alam ini yang bukan ciptaan Allah? Semuanya ciptaan Allah. Yang membentuk siapa? Adakah ciptaan Allah yang jelek? Ada tidak? Ada yang tersinggung. Ciptaan Allah jelek itu versi kita. Semua yang Allah ciptakan, mau pesek, mau apapun, itu sempurna dalam perancangan Allah. Tapi dia cacat, gak mungkin Allah gagal bikin sesuatu. Ada yang tunanetra, yang tuli, yang lumpuh, yang tidak ada tangan, bukan cacat. Itu versi kita, ya, manusia yang menganggap sempurna. Memang Allah mau ciptakan begitu. Kalau yakin semua Allah satu, ya jangan ujub. Kalau merasa tubuhnya, rupanya ada yang cakep. Karena ini bukan kita yang... Jangan menghina yang lain, karena bentuk apapun, warna apapun, Allah yang ciptakan. Menghina ciptaan sama dengan menghina pencipta. Yang ketiga, kalau kita merasa, aduh kok badan saya kayak gini, sesuka yang menciptakan, pasti ada hikmahnya. 4, jangan iri sama orang lain. Kenapa itu bule-bule teh cakep-cakep kayak Barbie? Kok kita rajin sholat kayak gini? Makin cakep teh ujian, Bu. Yang enak mah pas-pasan model kita. Mau centil juga nyebut, nggak ada yang nyebut cakep, tenang. Dan harus siap. Karena tubuh ini ciptaan Allah, buat apapun ke tubuh ini. Makanya ini jadi tua. Bapak waktu SD nggak begini kan ya? Kenapa ini ibu-ibu jadi ngariut begini? 10 tahun yang lalu nggak kayak gini. 10 tahun yang akan datang kalau ada umur udah beda lagi. Gitu. Dulu lama-lama kita bukan milik kita. Jadi tua tuh nggak usah stres, Bu. Terima jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi. Enjoy, nikmati menua itu, ya.
dinikmati. Ibu nggak bisa maksain diri terus-terusan pengen keren, disulam, kemudian di sini diobras, nanti dioplas, ya. Tergantung plastiknya. Enjoy saja, ya Bu ya. Pak, nggak usah terus-terusan dicat lah rambutnya. Seminggu jadi putih lagi di bawahnya, jadi ketahuan catnya, ya kan? Bisa nggak sih saya aja catnya? Udahlah, dinikmati aja. Boleh diwarnai, ya bagusnya jangan hitam diwarnai. Apa namanya tuh? Saya nggak tahu. Saya membiarin aja, udah. Makin banyak putih ya enggak sesuka Allah, ya kan? Halo? Jadi harus yakin, satu, ciptaan Allah. Yang kedua, kita ini milik lillahi ma fis samawati wa ma Allah kita ini. Suka-suka yang punyanya. Kapan dibikin sehat, kapan dibikin sakit, ya kan? Allah, dan semua yang Allah takdirkan itu tidak pernah zolim. Karena Allah mengharamkan kezoliman kepada dia, maka tidak ada yang zolim. Semua yang Allah takdirkan, apalagi kepada orang yang beriman, pasti baik. Sehat, baik. Sakit, dipuji, dicaci, semuanya apa saja perintah Allah ujian buat kita. Larangan Allah juga ujian. Juga musibah ujian. Nikmat, kalau tidak disyukuri jadi laknat, betul? Hidup ini ujian. Sama, sebetulnya dipuji dan dicaci itu sama-sama. Sama-sama apa? Ibu jangan nguji saya dong ya. Ini energi saya udah pas-pasan ya. Sama-sama kebaikan suami dan kekurangan suami itu juga ujian. Semuanya ujian. Coba, sholat nggak pernah khusyuk. Ngaku. Dan nggak pernah berusaha khusyuk. Justru sholat itu dalam rencana untuk menentukan pilihan mau dibeli dalam belanja online. Ngaji jarang. Udah gitu nggak cepet lagi. Sedekah pelit. Zikir langka. Doa basa-basi. Tahajud asal-asalan. Wudu aja gak bener. Karena takut mikap luntur. Aduh. Mata sibuk lihat yang tidak halal. Ngomong aja terus. Segala diceritain. Bohong lagi. Gibah, fitnah. Giliran Quran cepet di skip. Aneh ketawa. Berarti menjiwai. Kita boro-boro ngurus tubuh. Tahu juga tidak yang mau diurusnya. Punya jantung mas? Kata siapa? Pernah lihat? Enggak. Jantung, empedu, rempelo. Itu mah ayam hadirin. Ini triliunan sel di tubuh kita. Gak ngerti. Kita gak ngerti bagaimana tubuh ini bisa beres. Ya, keramas juga cuma beres. Kita ingetnya lapar. Lapar. Datang makanan. Nyam. Udah gak tahu apa-apa kesini, ya kan? Nanti panggilan sebelum, Bu, saya udahan. Mau keluar nih. Baru ke toilet ya kan. Coba nggak dikasih tahu ya nggak, bau di sini ya kan. Nafas gak ngerti. Ini semua ngadep ke saya.
nafas semuanya, ngisep oksigen, mengeluarkan CO2, karbon dioksida katanya. Nah, kita juga nggak pernah lihat ya kan. Ini saya perlunya oksigen nih. Ini semua nyebrot ke saya. Nah itu hancur saya nih, kematian ini. Siapa yang memilah-milah ini? Kenapa hidung saya kok bisa milih oksigen? Lihat enggak? Siapa yang ngurus kita? Jawab. Jadi Allah tahu tidak keadaan kita? Kelakuan kita? Allah tahu pikiran kita? Allah tahu hati kita? Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku ini sungguhnya dekat. Jadi Allah itu dekat, maha dekat. Uji budak watada'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa pada perantara. Allah tahu masalah kita. Kenapa dong kalau Allah udah tahu kok diberesin aja oleh Allah? Ya ini emang tugas kita doa. Doa itu ibadah. Atau Allah selesaiin aja urusan saya, atau pahalanya mana buat nenek? Tuh kan tersinggung. Kita disuruh doa, ya doa. Nggak usah ribet, nggak usah pakai ini, pakai itu. Ini Allah sedang mendengarkan kita, sedang mengawasi. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Tinggal doa. Lalu falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka udahlah patuh aja. Hendaklah patuhi apa yang Allah suruh dan yakin ajalah, udah janji Allah mah pasti, nggak usah ragu-ragu, agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi hidup mah nggak ribet Bu, Pak. Tinggal yakin, doa, ibadah, patuhi yang Allah suruh, udah ngalir aja. Aduh, masalah saya itu berat sekali. Beratan mana dengan di Palestina? Palestina dong. Udah. Tenanglah, udah diukur semuanya. Allah tahu nggak siapa kita? Jawab. Udah tahu keadaan kita? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, dalam bentuk musibah, semuanya diukur oleh Allah. Mungkinkah pelajar SD dikasih soal ujian pelajaran SMA? Mungkin. Oleh guru liar, ya. Oleh guru error. Udah jelas SD. Ditanya pelajaran SMA, perlu dijawab tidak? Tidak. Tinggal nyengir aja, Pak Guru berobat, gitu. Allah maha baik, maha adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu keadaan kita, akal kita, pendidikan kita, tingkat intelektual kita. Allah udah tahu. Allah tahu kondisi fisik, kondisi mental, kekuatan iman. Allah tahu ekonomi kita. Allah tahu segalanya tentang kita. Lebih tahu dari siapapun. Termasuk lebih tahu dari kita sendiri. Tenang hadirin. Kita ini hamba Allah yang maha baik. Makanya
Udah, kalau ada apa-apa, husnuzon ke Allah ya. Ana inda dzonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tuh, itu yang penting, jangan suudzon. Aduh, ini anak saya. Berprasangka baiklah. Ini ujian pasti membawa kebaikan. Tapi anak saya bukan ciptaan ibu. Ibu boro-boro bikin anak. Gambar anak juga enggak bisa. Bener? Bikin sehelai rambut aja enggak bisa. Itu anak milik Allah. Tapi kan saya yang hamil. Iya, ibu diberikan ladang amal, hamil. Kalau ibu ikhlas, ibu lurus, ibu berpahala. Allah yang menciptakan makhluk, simpen di rahim ibu. Allah yang ngurus. Ibu makan tanpa mengurangi rasa hormat ya. Nggak tahu apa-apa rahim, ya nggak? Coba jelaskan gimana supaya anaknya punya rambut di rahim. Makan rambutan, nah diare ya kan. Bagaimana supaya anaknya punya jantung? Makan jantung pisang kan? Dah lah. Jadi selalu berbaik sangka. 2. Harus bagaimana nih? Saya kalau ada masalah, ya harus minta tolong sama yang kuasa atas segala-galanya. Caranya bagaimana? Husnuzon. Karena prasangka kita balik ke kita. Insya Allah Allah akan melunasi hutang-hutang. Dilunasin itu. Allah Maha Kaya, pemilik langit dan bumi. Apalah artinya utang 1 juta. Orang aja dikasih triliun-triliun. Ya Allah, saya punya utang, Kau Maha Tahu, bayarin. Misal seperti itu. Harus husnuzon. Kalau husnuzon ke Allah, kita jadi berharapnya kepada yang Maha Kuasa. Ini suami saya mau udah susah lah, gak akan berubah, dosa. Suami ibu tuh ciptaan Allah, milik Allah. Tapi makin tua tuh makin jadi, tua-tua kesuka jadi, makin tua. Kalau Allah ngebalikin hati mah enggak susah. Kitanya suudzon ke Allah, benar? Kayaknya saya emang gak mungkin ke Mekah, boro-boro umroh, boro-boro haji. Saya emang orang kecil, sepatu juga nomor 32. Apa urusan umroh dengan nomor kaki? Husnuzon. 2. Ini mah langsung aja ke praktek. Sholat. Perbaiki sholat. Ya Bu. Wasta'inu sabri wassalah. Sholat itu spesial. Perintah sholat itu tidak lewat malaikat Jibril. Saking sholat itu spesial, maka Rasulullah diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Waktu Isra Mi'raj, ini hasilnya perintah sholat. Spesial sholat itu. Zikir yang paling lengkap, zikir dalam keadaan wudu, ngadep kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada Al-Fatihah, ada ayat Quran, ada ruku, ada sujud. Mau tahu nggak Bu masalah hidup kita tuh apa? Sholatnya nggak benar. Jangan suudon, nah kan buruk sangka. Sholat kita tuh asal-asalan, asal dilakukan. Waktunya seenaknya, duhur dengan asar supaya akrab. Duhur diakhirkan,
Asar diawalkan supaya langsung komat katanya. Maunya dikosor aja. Dikit-dikit kosor. Dan sholatnya selain telat, gercep, gerak cepat. Allah Akbar. Begitulah. Kita aja ngobrol sama orang gak secepat itu ya. Begitu. Coba nanti minta sesuatu sama suami dengan kecepatan bacaan sholat. Tuh kan ketawa mereka. Pasti minta duit beli stick teman-teman. Aduh. Ngomongnya aja susah. Ini kita untung oleh Allah nggak dikunci tuh bibirnya. Allah lihat tidak kita lagi sholat. Perbaiki sholat. Tepat waktu. Berjamaah. Kalau bisa di masjid terutama buat lelaki. Isya berjamaah separuh malam diangkat sholat terus menerus. Subuh berjamaah di masjid tambah jadi sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Makin banyak sujud. Aqrabu ma yakunu abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah adalah waktu sujud. Maka orang yang senang sholat, benar sholatnya ya, itu dekat dengan Allah. Jadi lihat orang yang dekat dengan Allah, gampang lihat aja sholatnya. Tumanina, enak sholat itu. Kemudian selalu senang tepat waktu. Lalu sholatnya itu persiapannya baik, wudunya baik, tidak berlebihan. Dan sholatnya itu selama sholat itu banyak ingat Allahnya. Makin banyak sujud, dengan sujud yang benar menurut syariat Islam makin dekat dengan Allah. Karena saat terdekat kita dengan Allah, bahwa sajid, fa'akthiru doa, dan perbanyaklah doa. Sholat itu doa. Makanya Bu, dikit-dikit sholat. Pak, dikit-dikit sholat. Sedih, sholat. Gembira, sholat. Ada yang ngefitnah, sholat. Ya. Ada yang menjengkelkan, sholatlah 2 rakaat. Bikin dosa, keburu ngomongin orang, sholat. Tobat. Punya keinginan, sholat. Cemburu, sholat. Bapak juga lihat istri datang, ya cepat-cepat sholat. Apalagi datang bawa katel itu Pak, Allah, kan ada tuh yang viral itu ya, ditungguin oleh istrinya. Nih WA dari siapa? Allahu Akbar. Gak benar tuh sholat. Gak boleh sholat untuk lari dari kenyataan ya. Sholat itu minta tolong Allah. Bu, Pak, apa yang bisa kita lakukan oleh kita kalau Allah nggak nolong? Nggak ada. Segala dipikir. Ini strateginya sholat dulu. Baru Allah nolong pikiran kita. Ini otak ini ciptaan Allah Pak. Kalau nggak dibimbing oleh Allah, pelongo. Iya. Makanya kalau ada pejabat, tokoh yang jarang sholat, siapa yang ngebimbing pikirannya? Sholat. 3. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Pokoknya kalau udah banyak masalah ataupun nggak banyak masalah, senang berinfak ya. Bu, Pak, jangan pelit, nggak usah kebanyakan mikir. Mikir boleh, kebanyakan jadi kikir. Kenapa ini diulang-ulang? Karena pertolongan Allah itu datangnya kepada orang takwa. Dan salah satu ciri orang takwa, alladzina
yungfikuna fisarra'i wadharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Ibu rajin sholat, rajin ngaji, tapi pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Pelit aja, enggak bisa. Orang pelit itu tidak bahagia, Bu. Dengerin. Minum dulu ya. Kata penelitian, kalau sudah makin tua, kakek-kakek, nenek-nenek, itu hausnya tuh, rasa hausnya kurang. Padahal tubuhnya sudah perlu air. Mengerti tidak? Berarti udah kakek-kakek ya nggak? Jadi minum itu bukan karena haus, tapi karena hak tubuh. Gitu. Alhamdulillah. Sampai di mana? Coba baca Al-Baqarah 268. Supaya tahu aja kenapa Allah tuh sebel sama orang yang pelit. Tuh ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikin ke hati, ke kita itu, menakut-nakuti. Nanti kamu habis duitnya, susah tahu nyari duit itu. Jangan suka disedekah-sedekahin. Ini buat kepentingan besok lusa, nanti kamu miskin loh. Gitu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu berbuat keji. Pelit itu perbuatan keji. Sama dengan zina juga keji tuh. Makanya orang pelit itu nggak bisa takwa. Orang pelit itu nggak akan ditolong oleh Allah. Karena salah satu syarat utama takwa adalah surat Ali Imran 134, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Saya sih uangnya nggak banyak. Tuh dalilnya dalam lapang dan sempit. Jebet-jebet. Cobain. Nanti kalau ada itu ya, kan nanti ngambil uang, coba tes dulu. Kalau punya uang 2 lembar, 120.000, jangan langsung soleh, asli dulu ya. Ibu jangan langsung solehah, yang asli dulu ya. Ada uang 120, yang mana yang dimasukin kotak? 20, saya mengagumi kejujuran ya. Ternyata bukan 2 lembar, 3 lembar, 125. Jadinya yang mana? 5.000. Dengan sukacita ya, menjelaskan rencana. Ya Allah, 4 lembar, 127. Balik lagi ke asal. Ya wajar kalau mikirin ongkos, mikirin. Tetapi jangan ngasih yang paling kecil. Masih ingat itu? Saya cerita ini udah keseringan. Lagi ceramah, kotak infak lewat. Ada pemuda nih, ngeluarin uang. Saya lihat tuh videonya Pak. 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Dia mikir yang mana. Akhirnya dia putuskan yang 100.000, dia lipat, dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk gitu, tiba-tiba ada yang dari belakang, kakek-kakek, apa kek, ngasih uang 100.000. Luar biasa sih kakek, nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000. Nyindir nih, masukin aja ke. Beres masuk, dicolek lagi oleh kakek. Apa kek? Itu jatuh dari saku gitu.
Habis sudah. Terus aja mikirin obeng ya. Ini dek, ini live ini apa ini? TikTok. Oh, live dari tadi. Begitulah hadirin sekalian. Sebab ceramah ini udah di tempat lain. Kalau sudahlah, terserah dia aja. Kalau bahagia ya udah. Ya. Ayo sedekah, pakai pakaian yang udah nggak dipakai, yang kerudung. Kepala ibu kan satu, yang suci, setrika, bungkus yang bagus, kasihin. Boleh nggak beli yang baru? Boleh, beli yang baru dibeli tadi, bungkus kasihin ke orang. Jadi banyak orang yang senang, ya kan? Sepatu, ibu kaki 1000 bukan? Cobek, panci yang udah nggak kepake, mau ngapain dikumpul-kumpul, benar? Kasihin. Jadi rumah tuh tidak beban. Sambil mikir begini, sambil ceramah saya lagi mikirin barang-barang di rumah nih. Coba insya Allah pulang dari sini saya mau lihat lagi. Jangan sayang-sayang, suka nggak jadi. Ini keluarin pakaian, ini nostalgia nih, simpen. Ini rendahnya nggak ada lagi nih. Ini belinya susah, nggak jadi hadirin. Udahlah, niat. Ya Allah, saya niat bersedekah. Saya emang nggak punya uang, kesini pas-pasan, makanan juga saya dikasih orang. Saya sedekahnya gimana? Senyum, wajah cerah, niatkan sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Senyum, cerah, bicara ke orang dengan baik, proporsional ya. Jangan tiap orang, Bapak. Itu suami orang. Perkataan baik, sedekah. Bicara, pilih kata-kata yang baik. Memaafkan, sedekah. Mungut sampah, sedekah. Ada orang yang tidak tahu alamat, ditunjukin, sedekah. Sapu terguling ngalangin orang, sedekah. Masuk ke toilet, ada peninggalan orang yang berkesan, sedekah. Hilangkan dia, tidak usah diposting. Lagi di WC ada kecoa telentang. Gimana? Jawab bagaimana? Cara menjawabnya begini. Kalau ibu yang jadi kecoa mau diapain? Siram, injek, tendang. Ibu kalau jadi kecoa mau ditendang begitu? Bilang baik-baik, Cok, nggak usah. Kan kalau kecoa telentang nggak bisa balik lagi. Dengerin, kecoa ciptaan siapa? Kecoa sedang apa? Bukan telentang, bertasbih. Astagfirullah. Ini mah jawabnya teh lucu-lucu. Salah yang nanya. Oh iya sayang salah. Pokoknya kalau lelaki mah harus minta maaf terus ya. Kecoa itu pekerjaannya bertasbih. Nah hari itu takdirnya episodenya terpleset, telentang di depan kita. Enggak tiap hari lihat kecoa telentang, betul tidak? Kenapa harus ingat sendal jepit? Tinggal dibalikan, pelek. Allah lihat tidak? Jawab. Siapa tahu itu yang membuat utang lunas? Oh iya Bu, Allah tuh gampang aja. Asal ikhlas, rahasianya mah ikhlas dan benar. Enggak ada amalan kecil di hadapan Allah kalau lillahi ta'ala. Enggak ada amalan hebat kalau ria. Tapi ya tidak perlu pulang dari sini nyari kecoa, kata apa yang ini episodenya aja. Tambah
Memaafkan orang sedekah bukan? Memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain itu pun sedekah. Nggak usah komentar negatif yang bikin suasana hati nggak enak. Kalau diniatkan karena Allah itu pun sedekah. Jadi nggak usah selalu pakai uang kalau tidak ada. Ya, Allah memberikan ilmu, ngajar, punya tenaga, nolong, punya raut muka, wajah cerah. Masya Allah. Kullu ma'rufin sadaqah. 4. Baca Quran. Mau ditolong oleh Allah. Mukjizat Nabi itu macam-macam. Ada Nabi Musa. Mukjizatnya tongkat itu membelah lautan. Ya. Ada mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang buta. Berbagai mukjizat dan mukjizat itu sudah berakhir bersamaan dengan wafatnya para nabi. Kecuali satu mukjizat yang sampai sekarang ada. Apa? Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Siapapun yang dekat dengan, tenang. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran langsung mendapat keberkahan yang banyak. Malam diturunkan Quran jadi malam paling mulia. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, bulan mulia. Betul? Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah diturunkan Quran menjadi Nabi paling mulia. Makanya siapapun yang dekat dengan Al-Quran, sering berinteraksi, apakah membacanya, sambil membaca terjemahnya, belajar tafsirnya, belajar ngaji, menghafal, mengajarkan, berusaha mengamalkan, itu yang dapat barokah yang banyak. Al-Quran itu jadi cahaya. Makanya kalau rumah kontrakannya kecil, banyak baca Quran, lapang itu rumah, terasanya di hati. Walaupun rumahnya lapang nih seperti besar-besar itu, nggak dibacakan Quran. Sempit, berantem terus, nggak enak. Makin banyak dekat dengan Quran dan ikhlas, niat takarub kepada Allah, urusan kita dimudahkan. Allah lihat tidak kita lagi baca Quran? Lihat tidak? Allah tahu tidak? Allah tahu nggak berapa sering kita dengan Quran? Allah tahu. Pahalanya satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali nyebut 190 kebaikan. Makanya kalau bisa baca Al-Baqarah tiap hari, tidak wajib. Niat mendekat kepada Allah. Al-Baqarah itu 2 juz, 4 lembar, 24 lembar. 286 ayat, 25.500 huruf. Kalau dibaca dengan ikhlas itu dahsyat sekali. Jin gak masuk ke rumah, setan pergi, sihir tidak mempan, doa-doa diijabah, hati jadi tenang. Karena sekali baca Al-Baqarah 1/4 juta kebaikan tuh. Masya Allah. Udah atulah, jangan scrolling terus. Mau apa? Itu edik tahu? Nagih kecanduan. Sampai lihat suami juga, apa kabar mas? Enggak sadar karena gini terus. Tahiyat juga gini aja terus. Hati-hati. Tapi giliran ada Quran, di skip itu cepet-cepet. Ngaku.
Karena setan tidak suka. Ayo baca Quran. Oh, saya banyak dapat testimoni cerita. Ada yang nungguin anaknya sakit, baca Quran aja terus ibunya tuh. Qadarullah, Allah datangkan dokternya, Allah datangkan obatnya, Allah mudahkan sehatnya. Semuanya milik Allah. Ada seorang anak yang bapaknya tuh suka mabok dan suka gapleh. Gak bisa dibilangin. Kalau malam kumpul dengan teman-temannya di ruang tamu rumahnya, anaknya baca Al-Baqarah terus. Begitu bapaknya, pindah gaplehnya. Tapi lama-lama berhenti juga. Ada suami istri yang suka bertengkar. Gimana kami bertengkar terus nih, kayaknya gak ada, udah dua-duanya baca Al-Baqarah. Enggak tuh, gak bertengkar Pak. Karena sibuk baca Quran dan belum bisa baca lagi lama. Tapi Allah tahu, turun tenang ke hatinya. Setan minggir, jin tidak masuk, sihir tidak mempan. Di antaranya itu. Udahlah, Mak, baca Quran. Sekarang Allah udah nitipkan di sini. Ya, tapi di sini banyak medsosnya. Medsosnya yang dihapus. Ini HP ini nggak ada tuh, kecil sekali. Udah dihapusin ini. Bangsa ini itu biasanya kan ada aja. Udah lebih enak pakai ini. Nah, yang ada medsosnya di HP yang satu lagi. Jadi sering megang yang itu. Godaan sekali kalau ada tuh. Bukan tidak boleh ya. Tapi disiplin. Terakhir. Kalau pengen ditolong oleh Allah. Satu apa? Husnuzon. Dua. Perbaiki sholat. Tiga. Berbanyak sedekah dengan berbagai bentuk. Empat. Baca Quran. Pokoknya mah. Makin banyak baca Quran, urusan kita makin dimudahkan Allah. Itu udah rumus lah. Ada seorang ulama besar. Nah, wasiatnya banyakin baca Quran dengan ikhlas. Nanti urusanmu diurus oleh Allah. Dan beliau mengatakan, ini yang udah jadi ulama. Benar, kalau saya banyak baca Quran, tenang, urusan itu jadi rasanya beres. Tapi kalau saya gak sempat baca Quran, zut, gimana ya suami saya itu saya bacain ayat kursi. Kemarin saya bacain ayat kursi, mana jadi pergi ya enggak? Terakhir, untuk diantaranya adalah istighfar. Kalau Bapak Ibu lagi diuji oleh Allah dalam kesenangan dan kesusahan, saya enggak mau nyebut ujian kesusahan ya, sebab sebetulnya ujian yang lebih berat itu kesenangan. Kan kita itu menjadi berat ke dalam menghadapi kesulitan karena waktu senang kita enggak ingat Allah. Dengar ya Bu ya, Pak, kita itu jadi berat pada waktu kita kesusahan karena pada waktu senang enggak ingat Allah. Harusnya dalam segala keadaan ingat Allah. Dikasih banyak kenikmatan tuh tambah sujud syukur, tahajudnya makin banyak. Nabi Muhammad itu Bu, tahajud tuh sampai bengkak kakinya. Kenapa Rasul engkau sampai gini-gini amat, padahal dosa diampuni yang lalu dan yang akan datang. Afala akunu abdan syakuro. Apakah tidak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi Muhammad tuh ibadah segitu kuatnya syukuran. Istighfar. Kenapa istighfar? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Siapa yang terus astagfirullah, ampun ya Allah, ampun saya ini banyak dosa. Satu, Allah menggantikan kecemasan, kegalauan
dibuka oleh Allah, jadi lapang, lega, tenang. Itu yang pertama. Dua, wa min kulli doikin makhrajan. Ada aja jalan keluar, ada aja, nggak tahu gimana caranya. Pokoknya mah ada. Allah tahu masalah kita, masalah menimpa izin Allah, solusi juga izin Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki, pertolongan yang tidak diduga-duga. Istighfar aja lah. Ini kelihatannya tenang-tenang gini. Tidak punya dosa ya? Hah? Emang ada di sini, coba acungkan tangan yang tidak punya dosa? Nggak ada, nunduk. Yang dosanya sedikit? Nggak ada. Yang sedang? Nggak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh malah gembira lagi ya. Tapi sebagian ada yang nggak ngacung. Kenapa? Karena saya banyak sekali. Kalau diibaratkan api, dosa kita ini seperti lilin atau kompor. Kompor atau api unggun. Api unggun atau kebakaran rumah. Kebakaran rumah atau kebakaran hutan. Berapa kali istighfarnya? Kita istighfar lagi nambah dosa. Astagfirullahaladzim. Apa sih bahayanya dosa? Bahaya dosa itu adalah kita tidak disukai Allah. Itu yang bahayanya. Kalau kita tidak disukai Allah, udah hancur kita ini. Nah, Allah akan terus berusaha menggugurkan dosa kita dengan kegelisahan, kepedihan, dihina, difitnah, urusan keluarga, anak bandel, dengan sakit, dengan bertubi-tubi. Nah itu wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Di sini lahir batin itu adalah buah dosa. Supaya enggak begitu, istighfar yang banyak. Terima kasih hadirin. Udah segitu aja lah. Satu apa? Yang tadi, yang kedua sesudah itu. Coba jawab. Satu apa? Berbaik sangka. Dua, perbaiki sholat. Tiga, banyak bersedekah, berinfak. Empat, baca Quran yang banyak sambil terjemahnya, sambil baca. Pokoknya interaksi dengan Quran. Pokoknya jadi kangen. Kayak ibu, ini pergi, kalau HP ketinggalan balik lagi tidak? Bangun tidur yang pertama dilihat apa? Sebelum tidur perpisahan apa? Ngelindur? Luar biasa, harusnya Quran. Ini mah ayat-ayat begini. Ya, bismillah, sambil kita sedekah boleh bertanya. Ada pertanyaan? Ya, kalau ditulis begini saya yang baca, saya yang jawab. Ada yang bisa bantuin enggak? Ayo sedekah ya. Bismillah ya Allah, jadikan yang sedekah ini Engkau lipat gandakan kekuatan iman, amal, rizkinya, keberkahan hidupnya, jadikan penolak bala. Amin ya rabbal alamin. Silakan hadirin. Sinde. Seharusnya pertanyaan keluhan ini saya lakukan kepada ayah saya yang menjadi wali. Tapi saya sudah tidak punya ayah sejak 12 tahun.
Semoga tidak terganggu. Minta nasihat. Saya sudah nikah 16 tahun. Setahun ini, terakhir ini saya mulai sering sedih, ketakutan akan nasib saya di akhirat berkaitan dengan suami. Saya sangat ingin mampu untuk menjadi istri yang disukai Allah. Saya sudah tahu teori, dengar kajian tentang akhlak pada suami. Tapi saat Allah uji dengan masalah perselisihan dengan suami, saya selalu gagal untuk lulus. Gagal untuk bersikap dengan kata-kata yang Allah sukai. Saya sekarang dalam keadaan tidak terlalu lagi banyak marah pada keadaan hidup ataupun perbuatan suami kepada saya. Tapi saya lebih banyak marah dan kesal kepada diri saya sendiri yang tidak mampu memiliki sikap yang Allah suka. Saya lelah, saya sedih, gagal terus untuk dalam emosinya. Suami sampai pernah, nerakalah tempatmu. Nauzubillah, karena dia paham sekali kata-kata yang menghancur akhirat inilah yang paling menyakitkan, menyedihkan. Saat itu juga hati saya hancur. Ini teh mau dengar, mau ngobrol. Ini penting nih. Hancur, sedih, takut membayangkan siksaan. Paling menyesakan lagi di neraka tidak berjumpa dengan Rasulullah. Saya rindu pertemuan dengan Rasulullah. Saya sangat yakin Allah Maha Adil menetapkan hukumnya penuh. Tidak ada kezim. Saya masih belum apakah di akhirat nanti benar-benar Allah akan memasukkan ke neraka karena ucapan suami tanpa Allah nilai lagi? Gini ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali pada dirimu. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu yang kembali ke kita. Suami orang mengatakan menyumpahin kita, enggak mempan. Kecuali kalau kelakuan kita membuat mempan. Jelas? Jadi enggak usah takut. Yang ditakuti itu adalah kelakuan buruk kita. Tapi saya gagal terus. Kenapa gagal terus? Karena mengandalkan diri. Saya bisa. Bukan. Dengar ya. Enggak boleh. Kalau kita mengandalkan diri, enggak akan mampu. Di sekarang kitab Ahikam dulu pernah kita bahas. Siapa yang mengandalkan Allah dari awal, maka dia akan bisa sampai. Jadi bukan kita yang mengubah, Allah yang mengubah. Kita berusaha agar ditolong Allah. Nah ini yang tadi nih, husnuzon ke Allah. Ya, saya merasa marah kepada diri saya, itu enggak boleh. Berarti kita menganggap kita yang bisa soleh. Ya, Allah yang bisa menyolehkan kita. Kita berusaha agar ditolong Allah jadi orang baik. Ini pertanyaan kayaknya mantap sekali ya. Sehingga sudah berakhirlah dengan jawaban tadi. Ini kelihatannya makin banyak sekarang yang hadir ya. Dulu garisnya cuma di sini nih. Sekarang lebar-lebar sehingga bapak-bapak kejepit oleh, lihat itu di belakang. Sing sabar ya Pak. Memang pengajian ini Masya Allah, udah gak usah dibahas Bu. Kenapa bapak-bapaknya kok sedikit kerja? Jadi ini siapa yang datang? Ini pengusaha, pemilik perusahaan, atau yang lagi nyari kerja atau pensiunan ya, atau ini udah cukup tabungannya, husnuzon ya kan. Banyak waktu, atau yang memang menyengajakan, padahal di kantor banyak urusan, coba urus dulu oleh kalian, Bapak menenangkan diri, begitu kan. Apakah Allah melihat kita? Jawab. Adakah yang tersembunyi dari Allah?
Apakah Allah lihat kita di rumah, di jalan? Apakah pernah kita sendirian dalam hidup ini? Jawab, tidak pernah. Tidak pernah. Perlukah kita berharap ke makhluk? Mau ngapain bikin sakit hati? Yang punya segala-galanya siapa? Mungkinkah ada nikmat yang bisa datang ke kita tanpa izin Allah? Mungkin tidak. Bergabung semua jin manusia mau ngasih sebutir kurma, tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak kurma itu ke kita? Jawab. Jawab. Enggak mungkin. Enggak ada. Hanya bisa sampai izin Allah. Semua orang mau mencelakakan kita, tapi Allah melindungi kita, tidak menghendaki kita celaka. Bisa celaka tidak? Jawab. Mungkinkah ada nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah? Gak mantap jawabannya. Mungkin tidak? Mungkinkah ada musibah yang menimpa kita tanpa izin Allah? Gak bisa. Tubuh ini milik Allah. Tenang saja. Ya, lakukan saja. Hati yakin, patuhi apa yang Allah sukai dengan ikhlas, sekuat tenaga jauhi, kalau tergelincir segera tobat, dah gitu aja. Jangan risau dengan nanti besok lusa untuk urusan dunia. Nggak usah risau. Kalau mau risau kita dikubur, digebukin itu risau. Di yaumal hisab itu risau. Di akhirat risau. Kalau dunia nggak usah risau. Semuanya dalam kekuasaan Allah, tinggal kita patuhi saja. Ya, Ibu, Bu, jangan banyak berharap dari suami. Suamimu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya. Dia sendiri susah bahagia, ya kan? Betul, Om? Berharap sama yang tidak punya tuh derita. Jangan nunggu-nunggu anak balas budi. Dah, bagi kita lakukan aja yang terbaik ke anak-anak. Jangan nunggu-nunggu di WA. Kita yang kirim. Jangan nunggu-nunggu dikirim uang. Jangan pengen dibeliin HP. Jangan pengen dibeliin hadiah. Udah minta ke Allah aja. Tapi saya itu kan manusia. Iya, ibu tuh manusia dari tadi juga ya kan. Kita nyesek itu berharap dari makhluk. Berhenti berharap. Minta ke Allah aja. Gak ada yang bisa datang ke kita tanpa izin Allah. Nikmati hidup hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sempurnakan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang baik, manfaat, lakukan. Lillahi ta'ala. Doa yang banyak sebagai ibadah. Selebihnya terserah padamu ya Allah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.